Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sudirman. Saya mengajar di MIA Topik Palandro, Kabupaten Badru. Saat ini saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 LPTK UIN Dato Karama Palu tahun 2023. Saat ini saya akan mempersembahkan video praktek mengajar saya di kelas 4 Sejarah Kebudayaan Islam dengan tema peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Praktek mengajar ini saya laksanakan pada hari Kamis tanggal 30 November tahun 2023. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua? Hadir semua? Hadir. Alhamdulillah. Anak-anakku sekalian, sebelum pelajaran kita mulai, marilah terlebih dahulu kita membaca doa agar apa yang kita lakukan hari ini itu dicatat oleh Allah sebagai pahala baik di dunia maupun di yaumil akhir nanti. Amin. Anak-anakku sekalian, sekarang kita berdoa. Saya panggil dulu satu orang untuk ke depan memimpin doa. Siapa kira-kira yang bersedia? Ya, silakan. Fajirin. Teman-teman, marilah kita membaca doa sebelum belajar. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman ya Allah. Tambahkanlah ilmumu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Terima kasih, silakan duduk. Baik, setelah kita berdoa, selanjutnya anak-anakku sekalian, saya ingin bertanya kepada kalian. Minggu lalu itu kita belajar SKI tentang apa? Ada yang masih ingat? Satu orang angkat tangannya, ya. Apa? Hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Betul, tepuk tangan dulu. Iya. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, Asira. Silahkan. Hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Hijrah Nabi Muhammad ke Taif. Oke. Tentang apa? Apa yang menyebabkan Nabi Muhammad hijrah ke Taif? Satu orang, ada yang bisa? Ya, silahkan angkat tangan yang bisa. Ya, silahkan. Siapa namanya? Muhammad Adrian Ramadan. Ya, silahkan. Apa penyebab kenapa Rasulullah hijrah ke Taif? Karena kesedihan Nabi atas meninggalnya istri, yaitu Siti Khadijah dan pamannya Abu Talib. Iya, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ini loyo semua saya lihat, ya. Belajar itu harus penuh dengan semangat. Kalau seperti ini modelnya, maka apa yang kita pelajari hari ini itu tidak akan pernah tersimpan dalam otak. Harus semangat. Kalian datang ke sekolah ini sudah sarapan semua tidak? Sudah ya? Iya. Usahakan sebelum ke sekolah itu sarapan dulu. Nah, anak-anakku sekalian, kita
akan kasih semangat dulu supaya pembelajaran kita hari ini lebih baik. Masih ingat yel-yel kita? Masih. Yang semangat ya? Saya mulai. Selamat pagi. Sekali lagi. Sekali lagi. Selamat pagi. Iya, harus begitu. Tepuk tangan dulu. Harus sehat semua. Jangan loyo kayak habis dipukuli ya. Nah, anak-anakku sekalian, hari ini materi kita adalah sejarah atau peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama adalah menjelaskan pengertian Isra Mi'raj. Kemudian yang kedua, capaian pembelajaran kita hari ini iya. Dan yang terakhir anak-anakku sekalian yang saya banggakan, saya mau tanya, ada tidak yang pernah mendengar kata Isra Mi'raj? Pernah? Yang lain pernah tidak mendengar kata? Pernah. Ada kira-kira yang tahu apa itu Isra Mi'raj? Isra Mi'raj adalah peristiwa luar biasa dalam tradisi Islam yang merujuk pada pemberjalan malam Nabi Muhammad SAW. Ya. Jadi Isra itu adalah peristiwa perjalanan Nabi pada malam hari yang dimulai dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa menuju ke Sidratul Muntaha. Ada yang tahu apa kira-kira yang melatar belakangi terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini? Bisa dijelaskan? Ada yang paham? Ya, coba satu orang. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada saat yang sulit dalam kehidupan Nabi Muhammad. Beliau kehilangan istrinya Khadijah dan pamannya Abu Talib yang ya. Salah satu latar belakang peristiwa terjadinya Isra Mi'raj ini karena Nabi dalam keadaan bersedih karena ditinggal oleh dua orang yang sangat beliau cintai. Ya, dua orang yang sangat beliau cintai, yakni istri Khadijah dan pamannya Abu Talib. Anak-anakku sekalian, peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat luar biasa. Kalau mau dicerna dengan pikiran manusia atau pikiran kita, maka sangat tidak masuk akal. Tidak mungkin Rasulullah melakukan perjalanan sejauh itu hanya dengan waktu satu malam. Ya, ini dikatakan dalam PowerPoint ini bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu adalah peristiwa yang tidak bisa dijangkau oleh akal pikiran manusia. Tetapi melalui peristiwa Isra Mi'raj ini Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya, bahwa Allah mampu melakukan di luar daripada kemampuan manusia. Sekali lagi, salah satu penyebab atau latar belakang terjadinya peristiwa Isra Mi'raj itu adalah karena Allah ingin memperlihatkan kekuasaannya.
Seperti yang saya sampaikan di sini, Allah ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena pada saat itu Rasulullah dalam keadaan bersedih, ingin dihibur. Ingin dihibur. Kemudian juga salah satu alasan kenapa Rasulullah diundang oleh Allah itu karena ternyata kesedihan Rasulullah ini dimanfaatkan oleh kafir Quraisy. Dimanfaatkan. Karena melihat Rasulullah bersedih, melihat Nabi dalam keadaan berduka, ia menyerang. Dalam serangan ini dalam bentuk emosional, bukan dalam bentuk fisik. Ya, kafir Quraisy ini menghalangi dakwah Nabi Muhammad. Kemudian ia juga sering menteror tempat di mana Rasulullah tinggal. Akhirnya Rasulullah merasa sangat tidak tenang. Bukan hanya gangguan kafir Quraisy, tetapi juga adalah gangguan daripada meninggalnya orang yang ia cintai. Selanjutnya, anak-anakku sekalian, di sini ada dua gambar. Ada dua gambar. Kira-kira ada enggak yang bisa menyebutkan kira-kira apa isi daripada gambar yang ada di slide ini? Ada satu orang, coba Asira dulu. Ya betul, tepuk tangan dulu. Ini adalah gambar masjid. Ada yang lain? Ya, satu orang, Irham. Apa? Ya, gambar Ka'bah, tepuk tangan dulu. Yang meriah. Iya. Ya, coba Heril Al-Qadri. Apa? Apa? Orang. Iya, betul juga, orang. Tepuk tangan dulu, betul juga itu orang. Ada yang lain? Ya, coba. Gedung-gedung. Ya. Ada banyak gedung, boleh. Ada yang lain? Ya. Apa kira-kira? Apa? Mekah. Iya, betul. Ini juga kalau identik dengan Ka'bah itu ya pasti Mekah ya. Tepuk tangan dulu. Nah, anak-anakku sekalian, nanti di LKPD yang saya bagikan, anak-anakku akan menuliskan beberapa informasi daripada gambar yang ada di hadapan kalian ini. Jadi sebentar di LKPD itu akan ada pertanyaan terkait dua gambar yang ada di dalam ya. Kita lanjut. Latar belakang peristiwa Isra Mi'raj. Kalian tahu di mana letak Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram? Ya, satu orang. Masjidil Aqsa di Palestina. Tepuk tangan dulu. Ada yang lain? Ya, Irham. Masjidil Haram di Makkah, tepuk tangan. Iya, betul. Masjidil Aqsa ada di Yerusalem. Dua tempat ini sangat erat kaitannya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa demikian? Karena Isra Mi'raj itu adalah sebuah perjalanan yang dilakukan oleh Nabi. Mulai dari mana? Dari Masjid Haram di mana? Di Mekah. Kemudian lanjut ke di mana itu Masjidil Aqsa? Yerusalem. Yerusalem. Baru naik ke Sidratul Muntaha. Ya. Nabi datang ke
Singgasananya Allah itu diundang untuk apa? Ada yang tahu? Apa? Mengambil wahyu. Ada yang lain? Ya, sudah benar sebenarnya, tapi masih ada yang lebih benar. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diundang ke Sidratul Muntaha atau singgasananya Allah untuk apa? Mencuci hatinya. Padahal Nabi itu dicuci sebelum diberangkatkan. Iya. Ada yang tahu? Menerima perintah salat 5 waktu. Menerima salat 5 waktu. Iya. Menerima perintah salat 5 waktu. Jadi semua ibadah, saya tanya dulu anak-anakku sekalian, rukun Islam ada berapa? Yang pertama, 2, 3, 4. Berpuasa. Nah, rukun Islam salah satunya adalah melaksanakan salat. Dari 5 rukun ini, mulai dari syahadat, perintah syahadat ya, kemudian zakat, salat, naik haji, berpuasa, itu diperintahkan oleh Allah melalui malaikat Jibril. Tetapi perintah salat itu langsung diperintah oleh Allah, tidak melalui perantara malaikat Jibril. Iya. Tidak melalui perantara malaikat Jibril. Salat itu diperintahkan oleh Allah langsung kepada Nabi. Makanya jangan sekali-kali kalian meninggalkan salat 5 waktu utamanya. Saya tanya dulu, tadi salat subuh semua? Ya, tepuk tangan dulu yang sudah salat. Iya. Jadi Rasulullah diperjalankan oleh Allah naik ke Sidratul Muntaha itu untuk menerima perintah salat. Di dalam perjalanan ia bertemu beberapa nabi dan beberapa kejadian. Ya, nanti pembahasan ini kita bahas selanjutnya di pertemuan berikutnya. Tetapi saya ingin katakan bahwa ketika Rasulullah kembali, pertanyaan saya, apakah masyarakat Mekah pada saat itu percaya dengan peristiwa ini? Tidak percaya. Kenapa tidak percaya? Karena iya, betul sekali. Tepuk tangan dulu untuk kelas 4 ya. Luar biasa ya. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini tidak dipercaya oleh masyarakat Arab pada saat itu, bahkan menganggap Rasulullah tidak waras. Wah, mana bisa kamu melakukan perjalanan dari Mekah ke Yerusalem baru naik ke itu, tidak masuk akal. Tetapi ternyata ada orang yang sangat percaya kepada Nabi. Ada orang sahabat Rasulullah yang pertama kali mempercayai. Siapa kira-kira? Betul, Abu Bakar As-Siddiq. Tepuk tangan. Makanya Abu Bakar itu diberi gelar As-Siddiq, karena selain sahabat yang pertama masuk Islam, dia juga adalah manusia yang pertama percaya terhadap peristiwa. Ya, betul sekali. Anak-anakku sekalian, selanjutnya Bapak membentuk kelompok ya. Saya akan membentuk kelompok. Lalu setelah kelompok terbentuk, saya akan bagikan LKPD atau lembar kerja peserta didik. Nanti anak-anakku mengerjakan LKPD itu secara berkelompok. Silahkan nanti mencari materi yang relevan
sesuai dengan pembahasan kita hari ini, boleh yang bawa HP, silahkan nanti buka HP-nya, kita gunakan internet yang ada di sekolah ini untuk mencari informasi terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj ini. Sekarang kita bagi kelompoknya karena di sini ada 20 lebih. Saya akan bagi 5 kelompok. Kelompok pertama diketuai oleh Fajrin Rian Ramadan, Saputra, kemudian Heril. Selanjutnya di sini ketuanya Abdul Mutali, anggotanya yang 3 orang ini. Kalau yang di sini ketuanya Asira, anggotanya secara keseluruhan. Kalau di sini anggotanya Musliana dan ketuanya Musliana, yang lain jadi anggota. Kalau di sini ketuanya adalah Rahmat Nur Karim, anggotanya kalau di sini kita rubah ketuanya jadi ini ya. Ini jadi anggota semua. Kita kasih sekarang nama kelompoknya ya. Kalau ini kelompok Abu Bakar, ini Umar bin Khattab, ini Utsman bin Affan, dan ini Ali bin Abi Thalib, dan kelompok ini adalah kelompok Muawiyah. Nah, baik anak-anakku, sekarang kalian membentuk kelompok masing-masing yang sudah dibentuk. Saya akan bagikan LKPD ini, anak-anakku silahkan nanti bekerja secara berkelompok. Sudah semua? Tepuk tangan dulu. Semua untuk 5 kelompok. Selesai semuanya 5 kelompok. Baik, anak-anakku sekalian, sekarang setiap kelompok
nanti satu orang perwakilan untuk maju ke depan membacakan hasil diskusi yang sudah didapatkan dalam kerja kelompok atau kerja tim ini. Kita mulai dari kelompok 1 dulu. Tepuk tangan dulu, kasih dulu semangat. Kelompok 1 silahkan maju ke depan. Ya, tidak usah ketuanya yang naik karena ketuanya yang sangat bekerja keras. Jadi sekarang anggotanya ya. Ya. Oke. Yang lain tolong dengarkan. Peristiwa ini menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah, kemampuan untuk memindahkan Rasulullah dari satu tempat ke tempat lain secara ajaib dan memungkinkannya untuk menunaikan perjalanan ke langit merupakan tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu. Ya, luar biasa. Sekarang kelompok 1 silakan duduk. Maju kelompok 2. Kelompok 2, 1 orang naik. Silakan. Hati lagi. Ya, silakan disampaikan. Peristiwa ini menunjukkan kekuasaan dan kebesaran Allah, kemampuan untuk memindahkan Rasulullah dari satu tempat ke tempat lain secara ajaib dan memungkinkannya untuk menunaikan perjalanan ke langit merupakan tanda kekuasaan Allah yang luar biasa. Iya, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Luar biasa, tepuk tangan yang meriah. Iya, sekarang kelompok 3, ayo jangan mau kalah sama kelompok 1 dan 2. Kita dengarkan hasil. Iya, silakan dibaca. Salah satu aspek penting dari peristiwa ini adalah ketentuan salat 5 waktu. Allah memberikan perintah langsung kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan salat 5 waktu dalam satu hari. Hal ini menunjukkan pentingnya ibadah salat dan kehidupan seorang muslim. Oke, tepuk tangan, luar biasa. Iya, dari kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Selama perjalanan ke langit Mi'raj, Nabi Muhammad berkomunikasi langsung dengan Allah. Ini menunjukkan kedekatan dan hubungan istimewa antara Allah dan Rasul-Nya, serta memberikan petunjuk kepada umat Islam tentang betapa dekatnya manusia dengan penciptanya melalui ibadah dan ketaatan. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Selanjutnya kelompok 4. Kelompok 5, sorry. Kelompok 5. Nabi Muhammad menerima kewajiban salat selama Isra Mi'raj. Ini menekankan pentingnya salat sebagai pijakan dasar ibadah dalam Islam dan merupakan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oke, luar biasa. Sekarang saya minta anak-anakku semua kasih aplaus untuk tim-tim yang hebat ini di kelas ini. Tepuk tangan dulu yang meriah. Tepuk tangan dulu semua yang meriah. Ya. Coba perhatiannya dulu ke sini. Itulah tadi penampilan setiap kelompok, apa yang sudah didapatkan, apa yang sudah dipelajari, dan apa yang dipahami semua. Dari 5 kelompok ini
jawabannya semua sangat luar biasa, ya, sangat bagus. Nah, anak-anakku sekalian, kita akan simpulkan pelajaran kita, yakni peristiwa Isra Miraj. Kira-kira anak-anakku sekalian, materi apa, hal apa yang bisa diambil dari kesimpulan ini? Kira-kira satu orang ada yang bisa? Ya, coba Sira. Nggak usah naik, di tempatnya saja, suaranya yang agak besar. Karena merupakan perjalanan spiritual dan fisik yang luar biasa. Nabi Muhammad dapat melakukan perjalanan dari Mekah ke Yerusalem dan kemudian ke langit-langit itu dalam waktu yang sangat singkat. Iya. Jadi peristiwa Isra Miraj itu adalah peristiwa di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperjalankan pada malam hari, diberangkatkan dari Masjidil Haram atau Mekah ke Yerusalem ataupun Masjidil Aqsa, kemudian diangkat naik ke Sidratul Muntaha melewati langit-langit ketujuh. Di sana Rasulullah diberikan petunjuk, diberikan perintah untuk melaksanakan salat. Tetapi setelah tiba kembali ke masyarakat Arab, apakah masyarakat Arab percaya? Tidak. Ya, tidak. Kenapa? Karena perjalanan ini tidak masuk akal. Tetapi ada satu orang yang sangat percaya kepada peristiwa ini, yakni sahabat, ya, Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Abu Bakar As-Siddiq ini adalah sahabat yang pertama kali percaya terhadap peristiwa Isra Miraj ini. Nabi melaksanakan perintah Allah melalui peristiwa Isra Miraj ini. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk menerima perintah salat. Jadi anak-anakku sekalian, salat itu wajib buat kita semua untuk kita laksanakan. Jangan katakan saya sakit, saya tidak salat. Saya lagi banyak tugas, saya tidak salat. Saya lagi sedang ujian, saya tidak salat. Tidak ada alasan kalian tidak salat. Utamanya salat 5 waktu. Apapun keadaanmu, dimanapun kamu berada, maka hukumnya adalah wajib untuk melaksanakan salat. Kalau kau sakit keras, tidak bisa berdiri, maka salatlah dengan keadaan duduk. Kalau kalian tidak bisa duduk, maka salatlah kalian dalam keadaan baring. Kalau kalian tidak bisa salat dalam keadaan baring dan tidak bisa bergerak, maka salatlah kalian menggunakan isyarat mata. Tetapi kalau kalian tidak bisa menggunakan isyarat mata, maka salatlah kalian dengan hati kalian. Karena hati tidak akan pernah mati selama tubuh dan nyawa tidak berpisah. Oleh karena itu, anak-anakku sekalian, saya hanya berpesan, kalaupun nanti kalian di luar daripada tempat ini atau di luar daripada lokasi ini bekerja, silahkan, tidak ada masalah. Tetapi satu pesan saya, bahwa jangan pernah tinggalkan yang namanya salat 5 waktu. Kenapa? Karena itu adalah kewajiban kita selaku umat Nabi Muhammad, selaku hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang beriman. Saya kira cukup hari ini pelajaran kita, anak-anakku sekalian. Silahkan tetap semangat, rajin ke sekolah, supaya pembelajaran kita ke depan itu jauh lebih baik. Jangan lagi ada yang main-main, jangan lagi ada yang tidak serius. Saya selalu katakan bahwa masa depan kita, apa yang akan terjadi di masa depan, itu adalah apa yang kita lakukan hari ini. Kalau kalian hari ini serius, insya Allah ke depan kalian akan menjadi orang-orang sukses. Tetapi kalau kalian hari ini bermain-main, maka tunggu saatnya kalian akan terlindas, akan tertinggal oleh orang-orang yang hari ini pada serius untuk belajar. Ke depan 10 tahun, 20 tahun ke depan,
persaingan-persaingan di bidang pendidikan, di bidang kemampuan, pasti akan semakin ketat. Kalau kalian hari ini tidak bersungguh-sungguh, maka jangan menyesal nanti di kemudian hari. Kenapa saya di waktu kecil lebih banyak main-mainku daripada belajarku. Saya kira itu pesan dari saya. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Baik anak-anakku sekalian, mari kita menutup pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.